Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini, Renungan Malam bagi kita dari firman Tuhan, sesuai dengan Almanak HKBP, disebutkan Wahyu pasal 8 dan pasal 9. Pembacaan yang sangat panjang, tetapi mari kita fokuskan pada pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian dituliskan. Materai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya, bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dengan gempa bumi. Dari ayat 6 pasal 8 sampai dengan pasal 9 adalah tentang sangkakala yang ditiup oleh malaikat, hukuman-hukuman atas bumi. Sobat Kristiani, bila Anda merasa tidak mudah memahami kitab Wahyu, Anda tidak sendirian. Bahkan orang-orang yang belajar Alkitab, artinya belajar sekolah teologi pun, tidak akan selalu mudah memahami kitab Wahyu. Karena harus ada pembacaan berulang-ulang, dan harus ada penafsiran yang benar, supaya kemudian dapat disampaikan menjadi khotbah dan renungan bagi jemaat, bagi orang banyak. Tetapi, walau tidak selalu mudah memahami kitab Wahyu ini, bukan berarti kita tidak membacanya. Bukan berarti kita melewatkan begitu saja. Atau ketika ada bacaan, ketika ada renungan dari kitab Wahyu, kita akan menutup atau melewatkannya saja karena memang susah memahami. Tidak. Membaca kitab Wahyu selalu ada tantangan baru. Kita tahu juga tujuan utama kitab Wahyu adalah menguatkan orang-orang Kristen di dalam penganiayaan pada masa itu, supaya tetap setia di dalam Kristus Yesus. Tetapi walaupun kita tahu tujuan buku ini untuk menguatkan orang-orang percaya, kita harus juga menikmati proses pembacaannya dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Karena seperti menyaksikan atau menonton drama, film, sinetron di televisi, terkadang kita hanya ingin endingnya saja. Kita hanya ingin happy ending saja. Ketika episode tentang tantangan, tentang penderitaan, tentang kesusahan, kita melewatkan saja dan kemudian kita masuk pada episode terakhir dan menyaksikan happy ending dari sebuah cerita. Tetapi kitab Wahyu mengajak kita menikmati proses dari segala peristiwa yang terjadi untuk kemudian memperoleh kemenangan akhir. Itu artinya ketika kita membaca kitab Wahyu dibutuhkan kesabaran. Demikian juga dengan kehidupan, juga pertumbuhan iman kita dan kemenangan iman kita. Karena kitab Wahyu mengajak kita pada satu kemenangan akhir, kesetiaan yang berujung pada mahkota kehidupan pada akhirnya. Untuk itu harus ada kesabaran. Untuk itu harus tahan dalam penderitaan. Walau kita kadang bertanya, orang-orang jahat semakin merajalela, orang-orang benar sepertinya dikalahkan, orang-orang benar sepertinya disingkirkan, dihukum di dunia ini, dan mereka yang jahat merajalela, menunjukkan kuasanya. Mereka yang jahat sepertinya memperoleh kemenangan dan tidak dihukum. Dan kita tidak sabar menantikan itu.
Sehingga kita tidak mau menyaksikan semuanya itu dan bertanya, Tuhan, mengapa tidak ada penghakiman? Tuhan, mengapa tidak ada pembelaan? Engkau maha kuasa, maha kuat, tetapi mengapa engkau biarkan penderitaan terjadi? Bukankah engkau dengan satu perkataan dapat melenyapkan semua penderitaan? Bukankah engkau dengan satu perintah semua orang jahat akan dibinasakan? Kita tidak sabar menantikan waktu untuk itu. Tetapi dalam pembacaan kita, materai yang ketujuh ini, di sini kita melihat bahwa pada waktunya Tuhan akan menghukum kejahatan. Bumi akan dihukum. Pembacaan kita dari ayat 6 sampai 9, kita akan melihat sangkakala ditiup oleh malaikat, bersama dengan itu ada penghukuman. Bersama dengan itu ada penderitaan. Bersama dengan itu ada kepahitan. Bersama dengan itu dinyatakan hukuman Tuhan. Dan Tuhan menghukum pada akhirnya kejahatan yang menindas, kejahatan yang menginjak-injak kemuliaan Tuhan. Pada waktunya doa orang-orang benar akan didengarkan oleh Tuhan. Pada waktunya doa orang-orang benar akan dijawab oleh Tuhan. Bila berbicara tentang doa, disinilah juga diuji kesabaran dan ketabahan kita. Karena doa tidak selalu dijawab pada waktu itu. Bahkan ada doa yang tidak dijawab. Tetapi ada doa yang dijawab sesuai dengan waktu Tuhan. Kita melihat di sini orang-orang kudus berdoa. Bersama-sama dengan asap kemenyan disampaikan kepada Allah. Penyembahan, permohonan, doa. Dan Tuhan menjawab doa ini sesuai dengan waktunya. Kita harus selalu mengingat perkataan pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita akan membaca penghukuman sangkakala dibunyikan di dalam teks kita ini. Dan kita mungkin kesulitan memahaminya. Tetapi apa yang mau disampaikan di sini adalah bahwa pada waktunya Tuhan akan menghukum kejahatan. Tuhan akan menundukkan kejahatan itu. Tetapi tidak seperti apa yang kita pikirkan. Dalam kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya akan dinyatakan. Semuanya akan dihukum. Tidak ada kejahatan yang luput dari penghukuman Tuhan. Tapi orang-orang benar akan selalu dilepaskan. Menyangkut penghukuman Tuhan, kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan melepaskan orang-orang benar. Mari kita mengingat kisah Lot ketika Sodom dan Gomora dihukum dengan api. Tapi Tuhan telah melepaskan hambanya Lot. Orang-orang benar akan selalu dilepaskan. Lalu apa pesannya bagi kita? Dalam menjalani kehidupan, bila ada penderitaan, bila ada kesusahan, oleh karena iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita, tabah dan tahanlah. Tahan uji. Kita diuji oleh banyak peristiwa. Kita diuji oleh kenikmatan dunia. Dan tahan puji. Kita juga dipuji oleh dunia. Tetapi banyak dari kita oleh pujian itu runtuh dan hancur. Oleh sebab itu bila ada pujian dan ujian pun dalam perjalanan iman kita menuju kemenangan akhir. Bila pada hari ini kita tidak melihat Tuhan menghukum orang-orang jahat. Tuhan menghukum kejahatan dan kegelapan. Sabarlah menantikan. Tontonlah seluruh episode untuk berakhir pada happy ending. Jalanilah seluruh perjalanan hidup. Nikmati dengan sukacita. Dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Untuk menuju kemenangan akhir. Tuhan pasti akan menang pada akhirnya. Itu sebuah kepastian. Dan jangan ragu akan hal itu. Dan orang-orang percaya juga pada akhirnya akan mengenakan mahkota kemenangan itu. Bila kita tetap setia. Tuhan memberkati. Amin.